Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh? Alhamdulillah. 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 Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah masih memberikan kita semua kesehatan. Allah kasih kita kesempatan, kasih kita keberkahan ya dalam kegiatan menuntut ilmu pada hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya? Baik, alhamdulillah saya lihat semua hadir lengkap ya. Sebelum kita mulai, Ustadz minta Alif Asir disiapkan dulu kelasnya, nak. Iya, Ustadz. Iya, silakan. Istaid. Siap. Iya. Salaman. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Ya, semua berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan doa yang kita ucapkan menjadi harapan kita semua tentang keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan pada pembelajaran di pagi hari ini ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memudahkan urusan kita, nak ya. Karena doa yang kalian panjatkan itu merupakan doa harapan kepada Allah agar dimudahkan urusan kita, diberikan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari. Baik, anak-anak soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran PAI pada kali ini kita akan mengambil materi pertama, nak ya, di kelas 7. Ini materi tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, Islam itu sudah mengajak kita semua untuk memiliki ilmu ya, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup ya untuk bekal kehidupan kita, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baik, anakku semua, yang terkait dengan materi kita hari ini, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustadz akan bertanya dulu, nak ya. Akan bertanya dulu sebagai bagian dari mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran ya. Sebelum kita mulai, siapa tahu ada yang sudah pernah mempelajari dan ada yang sudah menguasai. Nah, kita bisa sharing ya tentang materi ini. Ada yang sudah pernah, nak, mempelajari sebelumnya tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam? Alif pernah belajar tentang menuntut ilmu dalam Islam? Alif? Yes. Ay, belum pernah. Siapa yang sudah pernah? Alif Salefi pernah belajar tentang menuntut ilmu, nak? Iya. Iya. Berarti apa yang istilahnya Alif Salefi ketahui, apakah menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sunnah atau haram? Alif? Wajib. Ya, wajib ya. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib dilaksanakan. Karena itu adalah merupakan bagian yang pertama kali turun, lah ya, ketika Rasul atau Muhammad pertama kali menjadi Rasul. Surah apa yang pertama atau ayat apa yang pertama turun? Ada yang tahu? Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Apa di ayat satunya di situ yang ayat yang pertama kali turun? Apa yang pertama? Surah ayat satunya. Iqra ya. Apa artinya Iqra? Iqra. Bacalah ya. Bacalah itu adalah perintah untuk apa? Untuk membaca. Ya, perintah untuk membaca. Kalau kita membaca berarti kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan. Dan itu adalah perintah pertama dalam Islam. Kita diminta untuk membaca.
banyak membaca ya. Nabi diminta oleh Jibril wahyu dari Allah, bacalah Iqra. Apa yang minta dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Membaca ayat-ayat kauniyah ya. Membaca tentang kekuasaan Allah ya dan kemaha sempurnaannya Allah, itu semua dipelajari ya supaya iman kita menjadi kuat ya, dan keyakinan kita kepada Allah menjadi keyakinan yang istilahnya masuk ke dalam hati kita karena didasari oleh ilmu pengetahuan ya. Keimanan kita didukung, di backup oleh ilmu pengetahuan sehingga menjadi semakin kuat. Itulah yang menjadi istilahnya ayat yang pertama turun yang memberikan kita gambaran bahwa pentingnya menuntut ilmu. Seperti itu ya. Jadi jangan lagi pernah kita meragukan kalau dalam Islam itu seperti apa hukumnya. Pasti yang disebutkan teman kalian tadi alif, wajib bagi setiap muslim, tidak ada pengecualian ya. Baik, kita mulai slide pertama ya. Silahkan Ustadz minta ketua kelasnya untuk present supaya kita bisa jelaskan sedikit sambil kita tanya jawab ya. Di sini ada gambar ya. Ustadz ini memasang gambar, bukan sekedar memasang, tapi ada filosofinya nak ya. Memasang gambar. Ada yang tahu ini gambar apa nak? Yang di backgroundnya? Orang naik unta. Ada gambar orang sedang naik unta. Kira-kira apa hubungannya dengan judul materi kita? Ada yang bisa jelaskan? Atau Ustaz minta Agil dulu, Agil. Kira-kira apa hubungannya gambar orang naik unta dengan judul menuntut ilmu? Apakah orang yang menuntut ilmu itu harus naik unta? Atau bisa Agil memberikan penjabaran seperti apa kaitannya antara orang yang menunggangi unta ini dengan menuntut ilmu? Agil bisa memberikan jawaban sedikit nak? Agil? Berangkat ke sekolah, Sob. Berangkat ke sekolah naik unta. Kerennya. Di mana kita mau parkir? Nggak ada parkir unta di sekolah. Ya, ada hubungannya ya. Jadi saya berangkat ke sekolah naik, istilahnya tidak harus naik unta ya, tetapi harus berjuang berangkat ke sekolah. Nah, kalau tinggal di rumah tidak mau berangkat ke sekolah ya pasti ini tidak akan sampai kita ke sekolah ya. Ada yang bisa menambahkan nak? Alif Asir bisa menambahkan apa kira-kira hubungannya itu? Alif Asir. Apa hubungannya naik unta ya? Di sini ada orang yang naik unta. Ya, kalau orang naik unta itu biasanya seorang pengembara nak ya. Seorang istilahnya itu kalau di zaman dulu itu orang naik unta kan tidak ada seperti sekarang ya. Tidak ada mobil, tidak ada istilahnya kereta api. Jadi mereka perjalanan panjang itu naik unta ya. Jadi mereka itu kalau mau pergi menuntut ilmu seperti imam-imam ya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, mereka semua itu mengembara ya. Menelusuri gurun pasir yang maha luas ya, istilahnya begitu luas, mereka tempuh perjalanan yang sangat panjang dengan naik unta. Kira-kira Alif Asir bisa memberikan kesimpulan nak antara menuntut ilmu dengan orang yang melakukan perjalanan panjang? Ini sudah Ustaz sebutkan clue-nya tadi ya. Orang yang menuntut ilmu itu Ustaz tidak mengenal lelah ya, walaupun dalam perjalanan panjang, seperti orang yang pergi mengembara menaiki unta untuk pergi Nah, ini adalah materi tentang ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kita bilang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, itu sangat betul ya. Bisa tidak dijelaskan contohnya bahwa ilmu pengetahuan menjadikan hidup kita lebih mudah? Urwah bisa kasih contoh nak, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Apa contohnya sesuatu menjadi mudah dengan ilmu? Urwah? Misalnya ilmu tentang
matematika. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita tidak terlepas dari menghitung. Misalnya kalau kita belanja di pasar, pasti harus dihitung. Jadi kalau seperti misalkan kita belanja di pasar, kenapa nak kita bisa hitung uang dengan baik ya? Kalau kita bisa matematika dasar ya, betul itu ya. Jadi kalau misalkan kita matematika atas selalu remedial, dapat 50 lah, dapat 20, dapat 30. Pas pergi di pasar, belanja misalkan harga 10.000, dia tawar, Pak, 12.000 saja. Nggak tahu ya, menawar orang itu menjadi harga lebih rendah. Tapi dia nak tambahi 2.000, berarti ini adalah ya mungkin kan dia tidak tahu bahwa 12.000 itu lebih besar daripada 10.000. Jadi itu adalah contoh bahwa ilmu itu memudahkan kita nak ya dalam kehidupan kita ya. Ada yang bisa kasih contoh lagi selain ilmu matematika, ilmu apa lagi? Kayak teknologi misalkan ya. Siapa yang belum menjawab? Zaki, Muhammad Zaki, kira-kira apa yang memudahkan kita dalam ilmu teknologi? Zaki. Ustaz, kayak kita sekarang ini kalau belajar pakai HP. Belajar pakai HP. Jadi biar kita tidak ketemu, tidak ke sekolah, bisa juga belajar nak ya? Iya betul ya. Jadi istilahnya itu memudahkan kita nak ya. Jadi kita dalam kondisi wabah Covid ya. Nah kalau kita ke sekolah, kita khawatir tertular. Nah, apa solusinya? Nah, teknologi memudahkan kita ya. Dengan tanpa kita bertatap muka langsung, kita bisa melihat mukanya Labib, ada mukanya Alif, mukanya Adita, dan kita bisa bercakap seperti ini dalam dunia maya. Itu adalah sesuatu yang sangat memudahkan kita ya. Kira-kira kalau misalkan tidak ada HP, tidak ada teknologi begini, bagaimana kita bisa belajar kalau ada wabah Covid? Pasti itu mungkin kita tinggal merenung di rumah ya. Tidak belajar lagi atau mungkin tidak bisa lagi ketemu dengan guru, tapi alhamdulillah Allah memudahkan dengan teknologi kita bisa belajar. Itulah fungsi dari ilmu pengetahuan. Baik, bagus nak ya. Oke, yang kedua, ilmu. Kalau kita bilang ilmu pengetahuan itu luas nak ya, dan itu semua ilmu dari Allah. Tetapi kalau kita mau bicara tentang ilmu, kira-kira ilmu apa yang paling istilahnya yang paling dianjurkan ya untuk dipelajari dalam agama Islam? Ilmu apa? Ilmu agama. Ya, betul nak ya. Ini ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu tentang kewajiban kita ya sebagai muslim, itu adalah yang paling pertama yang harus kita tahu ya. Percuma kita tahu masalah teknologi, masalah IT, masalah engineering, tapi kita tidak tahu itu sholat berapa rakaat, tidak tahu itu sholat nama-nama sholat, tidak tahu syahadat. Percuma itu semua ilmu pengetahuan yang sangat luas itu kalau ilmu-ilmu dasar dalam agama itu tidak kita tahu. Jadi ilmu yang terpenting yang harus diutamakan untuk kita ketahui itu adalah ilmu dasar agama nak ya. Karena itu yang membimbing kita dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan, keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat ya. Walaupun meskipun semua ilmu itu adalah penting ya. Semua ilmu, karena semua ilmu itu datangnya dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan next Labib. Nah, ini yang pertama nak ya. Ada Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. Ini adalah dasar kita semua dalam agama, di mana disebutkan keterangan tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Jadi kita ini generasi harus semangat lah ya. Jangan jadi generasi mager ya. Ada itu sekarang orang mager. Apa itu mager? Iya, generasi rebahan ya. Tidak tahu itu sejak kapan itu muncul generasi rebahan. Sedangkan kita ini adalah generasi yang harus semangat ya. Taharraku ya, fa inna fil harakati barakah ya. Bergeraklah kalian dalam kebaikan, sesungguhnya dalam setiap gerakan kebaikan itu terdapat berkah ya. Ustadz minta satu orang dulu, Maulana Abdillah Ramadan. Maulana? Iya. Ustadz nak, baik. Silakan dibaca nak surah Al-Mujadilah ayat 11.
Tafadhal ya Maulana. Ya Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil jalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu barfa'illahilladzina amanu miskum walladzina watul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, terima kasih Abdillah sudah membaca dengan baik Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ustadz minta Alif Sahlevi, silakan dibaca terjemahannya nak. Alif Sahlevi. Ya Ustaz. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis ini, maka lapangkan. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Baik. Syukran ya Alif, jazakallah khairan. Nah, di sini ada ayatnya agak panjang ya. Tetapi kita fokus di kalimat yang meminta kita untuk menuntut ilmu ya. Di sini ada dijelaskan keutamaan menuntut ilmu. Ada yang bisa lihat di sini nak, atau di potongan ayat yang mana di sini yang ada kata-kata Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dimulai dari potongan ayat yang mana? Ada yang bisa mencoba menebak atau sudah mengetahui? Labib, di ayat mana di sini Labib? Atau di potongan mana di situ artinya Allah mengangkat derajat? Sudah lihat? Yarfa'i ada di situ tidak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di sini jelas disebutkan ayat bahwa Allah akan mengangkat derajat. Siapa yang akan diangkat derajatnya? Amanu. Apa artinya amanu? Apa artinya amanu? Ada yang tahu nak? Orang-orang yang beriman. Beriman ya. Amanu artinya orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Amanu walladzina utul ilma. Berarti yang pertama diangkat derajatnya orang beriman. Dan yang kedua adalah utul ilma. Apa artinya utul ilma? Ini menuntut ilmu ya. Darajat, beberapa derajat. Slide berikutnya nak. Nah, ini ada menuntut ilmu itu ada adab-adabnya nak ya. Jadi kita menuntut ilmu itu tidak boleh asal melakukan ya. Tapi ada tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah bagaimana kita menuntut ilmu dengan baik. Yang pertama adalah apa di sini? Yang pertama ikhlas karena Allah. Jadi menuntut ilmu itu harus kita perbaiki niatnya nak ya. Tidak boleh kita menuntut ilmu itu istilahnya ada niat kita, nanti saya menuntut ilmu supaya jadi orang kaya raya ya. Ya kalau begitu istilahnya tidak akan banyak manfaatnya ya, kalau kita niatnya untuk menjadi orang yang kaya raya, atau misalkan supaya saya mendapatkan penghargaan dari istilahnya mendapatkan piagam penghargaan, nanti saya jadi ilmuwan ya, terkenal, banyak followers ya, dan lain-lain ya, banyak followers, banyak juga haters nanti ya, kalau kita niatnya tidak bagus. Jadi istilahnya kita bukan popularitas yang kita niatkan ya. Kita niatnya pertama apa niatnya kalau kita menuntut ilmu nak? Karena Allah ya. Yang pertama karena Allah kita menuntut ilmu ya. Karena Allah yang meminta kita untuk menuntut ilmu dan meraih keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Kita dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu ya, dengan semangat ya, dengan penuh semangat, dengan penuh istilahnya kegembiraan ya.
dan kita mendapatkan istilahnya derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Karena itu adalah tujuan kita untuk ilmu, agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan keselamatan di akhirat. Ikhlas karena Allah ya. Mau kita dipuji tidak dipuji manusia, bukan itu yang kita cari ya. Istilahnya ada orang itu memang mencari gelar saja ya. Dia kasih banyak gelarnya di depan namanya, tapi ujung-ujungnya dia dapat gelar ALM. Apa itu ALM? Kalau ada gelar di depan namanya orang ALM, apa itu? Nah, yang pernah lihat ALM. Iya, almarhum. Banyak namamu gelarnya profesor, doktor, engineering, insinyur, doktorandes. Ada ALM ya, almarhum ya kodong ya. Jadi biar bagaimana banyaknya itu gelar, tidak akan mendapatkan kebaikan, keberkahan kalau kita niatnya bukan karena Allah. Baik, yang kedua, apa itu yang kedua di situ dia? Coba dibaca. Menggapai, mengharap pertolongan kepada Allah ya. Ya pasti nih. Tidak boleh kita sombong seperti Qarun ya. Dalam Al-Quran itu ada Qarun di zamannya Nabi Musa. Apa yang dibilang Qarun? Innama utitu ala ilmin indi ya. Dia itu Qarun itu banyak uangnya, tapi dia sombong. Dia bilang semua ini saya dapatkan karena ilmu saya, karena saya pintar berdagang, saya pintar istilahnya cari uang, banyak nih uang saya dapat. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu sombong ya. Padahal kalau mau dipikir, siapa yang kasih kesehatan ya? Biar pintar kalau sakit bisa kita cari uang, tidak toh? Jadi Allah kasih kita kesehatan, syukuri. Jangan lupa diri, ingat sama Allah. Itu namanya kita kaitkan keberhasilan kita itu karena Allah ya, pertolongan Allah. Karena kalau satu kali kena COVID, tidak bisa bernafas, sesak nafas, tidak ada gunanya itu ilmu, kepintaran kita dalam berdagang dan lain-lain ya. Dan itu semua menjadi pelajaran ya. Wabah COVID ini pelajaran bagi kita. Banyak orang meninggal ya. Kita juga akan mengalami hal yang sama, tinggal menunggu takdir kita ya, giliran kita. Jadi ini menjadi cara Allah menegur ya, kalau ada yang sombong, ada yang tidak mau, ingat sama Allah. Baik, kita langsung ke nomor 6. Nomor 6 itu apa nak di situ? Yang di slide? Menghormati ulama. Menghormati ulama ya. Jadi kalau kita mau berkah ilmu, tak menghormati ulama, hormati juga guru tak ya, yang kasih kita ilmu dihormati. Dalam arti bukan jitu guru mau dihormati bagaimana ya, tetapi bukan orangnya, tapi ilmu yang ada pada guru itu yang kita cari keberkahannya. Tidak boleh kita membuli guru atau kita kerjain guru, itu istilahnya sebuah adab yang tidak istilahnya tidak layak ya dilakukan oleh seorang muslim ya. Guru itu dimuliakan, ulama itu dimuliakan ya. Kita bela kalau ada yang dizolimi, ada yang ditindas, atau ada yang diambil hak-haknya sama orang, itu semua bagian dari usaha kita untuk meraih keberkahan ilmu ya. Dari penjelasan ini itu adalah masuk dalam kategori kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Baik anak-anakku semua, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi? Kalau tidak ada yang bertanya, Ustaz yang akan bertanya ya. Farel? Yes, Ustaz. Iya. Farel sudah tahu tadi nak apa yang dimaksud apa keutamaan seseorang itu menuntut ilmu, apa keutamaannya berdasarkan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Farel bisa menjawab? Beriman kepada Allah. Keutamaannya kenapa kalau orang beriman? Apa yang Allah berikan ke dia? Itu namanya keutamaannya. Apa yang Allah berikan ke dia itu adalah keutamaan. Atau ada yang bisa bantu temannya? Ini Fatih Zaki, apa nak? Silakan. Diangkat beberapa derajat. Ya, itu jelas tadi nak ya. Akan diangkat derajatnya sama Allah ya. Jadi bukan cuma manusia yang angkat derajatnya, Allah yang angkat derajat kita. Kalau kita diangkat sama manusia, gembira tak mau ya. Kalau misalkan naik jabatan tak ya. Kalau misalkan nanti kita seorang istilahnya bekerja, tiba-tiba
bos mengangkat ini tak naik jabatan, tak menjadi istilahnya menjadi direktur ya, yang tadinya cuma karyawan biasa naik menjadi direktur. Senangnya mamu ya. Itu dengan manusia yang angkat derajat kita sudah luar biasa, apalagi Allah yang maha tak terbatas ya. Kemuliaannya, kemurahannya kepada kita semua pasti akan jauh lebih banyak yang akan kita dapatkan dari kebaikan atau keberkahan dari ilmu pengetahuan kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Farel? Yes, Ustaz. Apa penerapan ya adab-adab atau perilaku menuntut ilmu? Harus ikhlas, terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi materi kita nak ya. Alhamdulillah sudah aktif menjawab, ada yang memberikan pertanyaan, ada yang menjawab, ada juga yang istilahnya memberikan tanggapan. Ini semua menjadi bagian dari cara kita untuk senantiasa senang ya dalam proses menuntut ilmu ya, karena kalian semua adalah generasi emas Indonesia ya, mengisi dengan banyak hal-hal yang positif ya. Jangan sampai kita terlena sehingga banyak menjadi generasi-generasi yang hilang ya masa depannya karena kita sendiri yang tidak memanfaatkan waktu yang baik untuk menuntut ilmu ya di masa-masa kita sekarang ini. Baik, Ustadz pikir ini yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan lanjutkan nak ya tentang hadis ya. Kalau yang kita bahas hari ini adalah ayat, pekan depan di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan hadis tentang menuntut ilmu. Baik, kita cukupkan pembelajaran Pak I pada pagi hari ini. Ustadz minta kembali ketua kelasnya untuk menutup ya perjumpaan kita pada kesempatan ini. Silakan nak. Andi Muhammad Alif Asir ya. Silakan. Di stop presentingnya dulu lah Bib. Ya, silakan. Kita awali dengan baik, kita tutup juga dengan baik. Ista'id do. Siap. Sallimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.